Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehubungan karena ada beberapa pertanyaan ataupun WA ke kami selaku Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Konsultasi, Kontributor dan Wartawan terkait kompetensi kami selaku advokat dan Ketua Umum di LBHK wartawan tersebut merekrut paralegal di Indonesia. Maka pada kesempatan ini kami mau jelaskan dasar hukum ataupun kompetensi kami merekrut paralegal dan menerbitkan etikat paralegal kepada teman-teman atau masyarakat yang telah diberikan pelatihan hukum dasar. Memang tidak semua advokat diberikan kewenangan ataupun mempunyai kewenangan untuk menerbitkan atau mengangkat paralegal. Sebab apabila advokat tersebut tidak mengacu kepada Undang-Undang Bantuan Hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, di mana jelas diterangkan bahwa penyelenggara bantuan hukum itu yaitu Badan Pembinaan Hukum Nasional. Di pihak lain, pemberi bantuan hukum yaitu organisasi masyarakat atau lembaga bantuan hukum atau yang lainnya yang telah mengikuti prosedural peraturan sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Dapat kita ketahui tahun 2022 yang lalu, baru sekitar awal Januari, bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah mengumumkan lebih dari 600 organisasi bantuan hukum yang telah lolos verifikasi maupun lolos reakreditasi dan berhak sebagai pemberi bantuan hukum. Salah satunya di 600 lebih organisasi bantuan hukum tersebut, yaitu organisasi bantuan hukum kami, yaitu disebut Perkumpulan Bantuan Hukum Sinar Pagi. Namun karena ada hasrat kami, ada keinginan kami untuk membentuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Wartawan, tentu organisasi bantuan hukum Sinar Pagi bekerja sama dengan yayasan dalam konteks merekrut, memberikan pembinaan, memberikan penyuluhan kepada calon-calon paralegal di seluruh Indonesia. Tujuan kami hanya satu, agar paralegal ini dapat perpanjangan tangan kami selaku pemberi bantuan hukum di daerahnya masing-masing untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Sebab jelas dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang paralegal dalam pemberian bantuan hukum disebutkan pada pasal 1, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Siapa di sini pemberi bantuan hukum? Ya seperti yang kami sebutkan tadi, lebih 600 organisasi bantuan hukum yang sudah diverifikasi oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, mereka layak disebut sebagai pemberi bantuan hukum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Salah satunya di situ yaitu kami selaku Ketua Umum Organisasi Bantuan Hukum Sinar Pagi lulus verifikasi mulai tahun 2014 atau 2013
yaitu pertama kali diverifikasi LBH atau Organisasi Bantuan Hukum di NKRI. Sampai hari ini PBH Sinar Pagi tetap memberikan bantuan hukum sebagaimana aturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta mendapatkan anggaran dari negara melalui APBN. Untuk itulah kompetensi kami untuk merekrut masyarakat yang berkeinginan, yang memenuhi kriteria untuk menjadi paralegal. Tentu setelah mereka nanti jadi paralegal, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, ada pengawasan yang harus kami lakukan selaku pemberi bantuan hukum. Karena paralegal tersebut, ketika dimanapun mereka berada, kami bekali ID card, kami bekali surat tugas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, merupakan perpanjangan tangan kami selaku organisasi bantuan hukum, pemberi bantuan hukum yang dilindungi oleh aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya, kami jelaskan dalam pasal 1 ayat 2, pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberikan layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Tadi sudah kami jelaskan. Berikutnya, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Artinya, paralegal atau cabang LBHK wartawan yang ada di daerah, karena semua pengurusnya adalah para wartawan, perlu digarisbawahi, publik atau masyarakat yang datang ke kantor teman-teman, yaitu harus keluarga atau kelompok masyarakat yang tidak mampu. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan minimal surat keterangan tidak mampu dari kantor desa, atau surat keterangan tidak mampu dari kantor kelurahan. Bisa juga dia bawa misalnya kartu Indonesia Sehat dan lain-lain sebagainya, yang menurut negara mereka itu memang benar-benar adalah keluarga tidak mampu. Itu yang paling mendasar. Ketika ada orang masyarakat atau publik datang meminta bantuan ke kantor cabang, tetapi dia tidak bisa menunjukkan atau tidak bisa melampirkan surat keterangan tidak mampu serta hal-hal seperti yang kami sebutkan tadi, maka kompetensi paralegal, kompetensi teman-teman untuk memberikan advis hukum ataupun bantuan hukum dengan sendirinya akan gugur, karena itu bertentangan dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi kalau hanya sekedar sharing tentang hukum, kami rasa juga tidak ada masalah. Tetapi kalau saudara mendampingin mereka di polsek atau buat pengaduan, ke Polres ataupun buat pengaduan, ke Polda ataupun buat pengaduan, namun tidak bisa melampirkan surat keterangan tidak mampu yang kami sebutkan tadi, tentu tidak dibenarkan secara aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang perlu kami tegaskan ke teman-teman paralegal ataupun pengurus cabang LBH wartawan yang ada di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana teman-teman bisa mendapatkan penghidupan atau mendapatkan hasil dari menggerakkan organisasi ini? Maka pemerintah setiap 2 tahun sekali melakukan verifikasi terhadap LBH yang baru, apakah mereka itu layak diloloskan sebagai pemberi bantuan hukum atau tidak. Untuk itu teman-teman memang harus bekerja agar pada saat nanti 2 tahun yang akan datang diverifikasi LBH wartawan baik di pusat maupun di daerah bisa lulus verifikasi. Kalau sudah lulus verifikasi, maka tahun tersebut juga akan bisa kontrak dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM di wilayahnya masing-masing. Sebut saja misalnya di Jawa Barat ada cabang LBH wartawan sekitar 5. 5-5-nya kalau lulus verifikasi, maka 5-5-nya dapat teken kontrak dengan kantor Kanwil
Kementerian Hukum dan HAM yang ada di Jawa Barat. Berapa anggaran yang didapat tentu disesuaikan dengan daftar isian anggaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, yaitu sumbernya dari anggaran pendapatan belanja negara. Itu yang perlu kami jelaskan ke teman-teman, sehingga teman-teman ke depan memahami fungsi, memahami syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon bantuan hukum, sehingga ketika teman-teman melakukan bantuan hukum kepada pemohon bantuan hukum tidak menyalahi peraturan sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Perlu juga teman-teman ketahui itu dari sisi pendampingan kalau seandainya ke tingkat Polsek, Polres, Polda maupun ke kejaksaan. Tetapi perlu juga teman-teman ketahui bahwa banyak hal yang dimohonkan oleh pemohon bantuan hukum, bisa saja masalah perdata dan lain-lain sebagainya. Hal ini bisa berimbas, bisa berakibat teman-teman bisa mendapatkan hasil, mendapatkan buah yang teman-teman kerjakan, tapi dengan catatan teman-teman tidak boleh meminta imbalan dari apapun yang sudah teman-teman kerjakan. Tapi kami yakin masyarakat ataupun pemohon bantuan hukum tidak akan tinggal diam saja. Dia pasti akan memberikan sesuatu hal sesuai dengan kemampuan dia. Berikutnya yang kami perlu tegaskan lagi, apakah tindakan teman-teman selaku paralegal atau tindakan saya selaku pemberi bantuan hukum berdasarkan organisasi bantuan hukum yang saya miliki, yang sudah lulus verifikasi 2014 bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, bertentangan dengan Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003? Tentu tidak. Hal ini telah dipikirkan oleh pemerintah agar regulasi atau aturan-aturan yang telah dibuat tidak bertentangan dengan aturan yang satu dengan yang lainnya. Karena advokat yaitu orang yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum atau pendidikan tinggi hukum, mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi, lalu dia magang selama 2 tahun, lalu dia disumpah oleh ketua pengadilan tinggi, lalu dia dikeluarkan edikat ataupun kartunya oleh organisasi advokat yang ada. Berangkat dari hal tersebut, berdasarkan kartu advokat serta dengan berita acara sumpah dari ketua pengadilan tinggi di mana dia sumpah, itulah syarat dia, itulah yang dia lampirkan pada saat dia mendampingi kliennya, pada saat dia mendampingi yang meminta bantuan hukum ke dia di pengadilan, di kepolisian, di kejaksaan, ataupun di lembaga-lembaga mana yang orientasinya advokat tersebut bisa langsung menentukan berapa bayaran yang harus dibayarkan oleh kliennya. Di situ perbedaannya, teman-teman. Kalau LBH yang kita sebut tadi, Lembaga Bantuan Hukum Wartawan, yang datang memohon bantuan hukum ke kita harus melampirkan surat keterangan tidak mampu, dan kita tidak boleh meminta biaya, sifatnya gratis. Kalau advokat, ketika pemohon ataupun calon kliennya datang, masyarakat datang ke kantor dia, baru ngomong-ngomong saja memberikan advis hukum, sudah bisa dia cas sekian juta atau sekian ratus ribu. Di situ perbedaannya. Berangkat dari hal tersebut, tentu ada aturan lagi terkait dengan kompetensi sehingga teman-teman nanti bisa mendapatkan sertifikat paralegal. Dalam waktu dekat kami akan buat pendekatan ke BPHN, karena penyelenggara bantuan hukum itu adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, yaitu aturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan paralegal nomor PHN
underscore tengah 53 dot hn dot 04 dot 03 tahun 2021, yaitu sebagaimana yang kami sebutkan tadi tentang pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan paralegal. Apa yang dilatih di situ, materi apa yang akan disampaikan kepada teman-teman yang lamanya sekitar 18 jam, yaitu pengantar hukum dan demokrasi, lalu keparalegalan, lalu struktur masyarakat, lalu bantuan hukum dan advokasi, lalu hak asasi manusia, lalu gender minoritas dan kelompok rentan, lalu prosedur hukum dalam sistem peradilan di Indonesia, lalu teknik komunikasi bagi paralegal, lalu teknik penyusunan dokumen laporan. Itulah yang dipelajari, sehingga nanti dalam pendidikan tersebut, sehingga ketika teman-teman sudah mengikuti itu nanti dan akan diberikan sertifikatnya. Berangkat dari hal tersebut, apakah teman-teman bisa memberikan bantuan hukum walaupun belum ada sertifikat? Selama teman-teman tidak meminta bayaran dari pemohon bantuan hukum, kita tetap dilindungi oleh aturan. Untuk itu hati-hati kalau memang teman-teman ingin bergabung dengan lembaga bantuan hukum wartawan, jangan pernah meminta uang, jangan pernah meminta upah, jangan pernah meminta apapun dari pemohon bantuan hukum. Dan pemohon bantuan hukum sebagaimana yang kami jelaskan tadi, wajib orang yang tidak mampu alias miskin dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu. Itu yang bisa kami sampaikan untuk menepis informasi ataupun telepon yang datang ke kami maupun WA yang datang ke kami. Kompetensi kami merekrut teman-teman mengembangkan LBH wartawan ini di daerah, di mana teman-teman nantinya menjadi paralegal di lembaga bantuan hukum tersebut. Karena saya selaku Ketua Umum Perkumpulan Bantuan Hukum Sinar Pagi atau Lembaga Bantuan Hukum Sinar Pagi punya kompetensi secara yuridis mengangkat masyarakat, mengangkat teman-teman ketika teman-teman sudah saya bekali dari sisi ilmu hukum dasar untuk menjadi paralegal. Ini yang bisa kami sebutkan, ini yang bisa kami tegaskan. Kami yakin apabila teman-teman bekerja sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, maka kita teman-teman tidak melanggar aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, teruslah berikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu alias miskin, dan kami yakin rezeki akan dilimpahkan oleh Yang Maha Kuasa. Hidup Lembaga Bantuan Hukum Wartawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.